INSAP, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam INSAP, Inspirasi Sabda Paroki Bajiro, Yogyakarta. Hari ini hari Selasa tanggal 16 November 2021. Seperti biasa saya akan membacakan bacaan Injil pada hari ini. Injil diambil dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus kembali menunjukkan, menampakkan, menyatakan bagaimana belas kasih Allah itu luar biasa besar, terutama kepada para pendosa, kepada kita semua. Tentu kita tidak meragukan bagaimana kasih sayang Yesus, kasih sayang Allah kepada kita, manusia, sekalipun sebenarnya kita ini penuh dengan dosa. Tuhan kita Yesus Kristus berani memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini, melalui kisah yang dialami oleh Zakheus, perjumpaannya dengan Yesus, dan akhirnya berujung pada pertobatannya, mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah sebagai pribadi, kita tahu bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan dan mungkin keberdosaan. Tuhan tidak memperhatikan seberapa besar dosa yang kita punya. Tuhan juga tidak memperhitungkan seberapa banyak kita jatuh dalam dosa-dosa itu. Tetapi yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk kembali bangkit setelah kita mengalami kejatuhan. Itu yang paling penting bagi Tuhan, yang diperhitungkan kepada kita. Seberapa besar kita mau berjuang untuk senantiasa bangkit kembali setelah kita mengalami kejatuhan. Jadi pertama-tama bukan soal berapa kali jatuh atau seberapa dalam kita terjatuh dalam dosa-dosa kita, tetapi soal bagaimana seberapa besar kita berjuang. Bagaimana perjuangan yang kita lakukan untuk senantiasa bangkit. Melalui kisah Zakheus hari ini kita diajarkan sebagai orang-orang, sebagai pribadi yang punya kekurangan dan keberdosaan, kita tentu saja diajari bersama Zakheus hari ini, kita diajari untuk membangun pertobatan. Apapun dosa kita, apapun kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepadanya, dan kita membangun pertobatan supaya hidup kita boleh menjadi lebih baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita juga diajarkan bagaimana kita ketika ada orang lain yang mungkin kita kenal atau kita tahu hidupnya kurang baik, atau mungkin dengan bahasa yang sangat kasar, mohon maaf, disebut sebagai orang yang berdosa. Sudah terkenal di masyarakat, di tetangga kita bahwa si A itu hidupnya begini, si B itu hidupnya begini, dia bukan orang yang baik. Tetapi ketika misalnya suatu saat lalu kita mendengar bahwa si A ini ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah masyarakat sebagai orang yang lebih baik, bagaimana tanggapan kita?
Apakah kita dengan nyinyir lalu akan mengatakan, Allah, itu kan memang orang yang gak baik, dia gak akan mungkin bisa berubah menjadi orang yang baik, udahlah diamin aja. Atau kita mau menerima mereka yang tentu dengan sekuat tenaga ingin benar-benar bertobat, ingin benar-benar kembali ke jalan yang baik, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Pilihan inilah yang kemudian juga tadi dilakukan oleh orang-orang yang melihat Zakheus, bahwa ketika Yesus mengatakan, Zakheus, turunlah, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Lalu orang-orang yang melihat itu mengatakan, wah, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini adalah sebuah penolakan, ini adalah sebuah nyinyiran dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tahu betul bagaimana kehidupan Zakheus. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, aku mau menumpang di rumahmu, mereka langsung nyinyir. Wah, dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat beriman, hari ini kita diajari supaya kita ketika melihat orang lain mau bertobat, mau berubah, mau menjadi lebih baik, mari kita sambut dengan positif. Mari kita dukung dengan sekuat hati. Mari kita beri perhatian. Mari kita juga beri rangkulan kepada mereka yang ingin kembali menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.